Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ayu Anissa, NPM 202185, mata kuliah Media Pembelajaran, dosen pengampu Bapak Dr. Leo Charlie, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran bahasa Indonesia kelas 3 tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah, yang pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernapas, bertumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, peka terhadap rangsangan. Adapun ciri-cirinya yaitu makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup sangat berbeda-beda. Selanjutnya, manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki, burung terbang menggunakan sayap, ikan berenang menggunakan sirip, dan lain-lainnya. Selanjutnya, makhluk hidup bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup bermacam-macam. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, serangga bernapas dengan trakea, dan tumbuhan bernapas dengan stomata. Yang selanjutnya, makhluk hidup tumbuh. Manusia ketika bayi, tubuhnya kecil, lalu berangsur-angsur tumbuh menjadi besar. Begitupun hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh. Selanjutnya, makhluk hidup berkembang biak, misalnya pada manusia. Ibu melahirkan bayi. Ini membuktikan manusia berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Hewan pun berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Begitupun tumbuhan juga berkembang baik. Tujuan berkembang biak adalah melestarikan jenisnya agar tidak punah. Memerlukan makanan dan air. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan air, karena kalau tidak makan dan minum, makhluk hidup akan mati. Selanjutnya yaitu makhluk hidup memiliki ciri peka terhadap rangsangan. Rangsang adalah sesuatu yang dapat memengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya ketika melihat sinar matahari secara spontan, kita akan menutup mata. Selanjutnya, proses pengolahan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Bahan untuk membuat makanan adalah air dan karbon dioksida. Bahan-bahan diperoleh dari dalam tanah. Pengambilannya diserap tumbuhan melalui akar, sedangkan karbon dioksida diperoleh melalui mulut dan stomata. Selanjutnya, fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan yang berdaun hijau saja. Hal ini karena daun tersebut memiliki klorofil atau zat hijau daun. Klorofil diperlukan untuk proses pembuatan makanan. Klorofil bertugas mengikat cahaya untuk menjaga tanah agar tetap subur dan dapat menyediakan unsur cairan yang dibutuhkan tumbuhan. Biasanya ditambahkan pupuk sehingga jika tanahnya subur, maka tumbuhan dapat berkembang biak dan melakukan fotosintesis dengan baik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.